Hai, saya Titi Rajo Patmaja. Sekarang saya ada di channelnya Brilio di dalam program Berisik. Berikut ini ada single terbaru saya berjudul Flow. Dengerin ya. Infinite skies, infinite blue. I'm safe and sound whenever I'm near you. Whenever I'm near you. My healing heart, you see it through. We floating spaces I've never been to. Dreamy and true. And over and over and over again, you show me where I need to go, source of my energy to grow. And over and over and over again, when I let go it starts to show. When I surrender to the flow. To let go. Oh, oh, oh. La, 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 la. I wanna surrender. Pengalaman patah hati sama seseorang. Sadarnya karena pernah patah hati sih. Pernah patah hati dan waktu itu menganggap bahwa pasangan itu adalah segala-galanya. Ya, aku nggak bisa hidup tanpa pasangan itu. Hidupku hancur, hampa dan tidak berarti tanpa dia. Jadi ketika aku menggantungkan diriku sama manusia, menurutku manusia itu sangat gampang sih bisa mengecewakan kita gitu. Terutama kalau kita bergantung sama manusia. Semua kebahagiaan kita bergantung sama manusia. Semua hidup kita dan sukanya kita itu bergantung sama manusia. Itu salahnya aku dulu karena ternyata yang paling mengecewakan aku tuh manusia gitu. Makanya aku ganti prioritas aku taruh Tuhan itu di nomor 1. Dan aku menggantungkan semua hidupku dan kebahagiaan penderitaanku sama yang nomor 1 itu adalah Tuhan. Makanya aku gak pernah kecewa sampai sekarang. Ya dulu karena masih muda, masih menggebu-gebu dan masih kecintaan, masih bucin ya kalau bahasa sekarangnya. Jadi makanya Tuhan itu baik banget mau ngasih tahu aku. Jadi menurutku Tuhan itu memberikan rezekinya kepada aku melalui kebahagiaan dan penderitaan yang Tuhan kasih sih. Jadi penderitaan itu juga membawa rezeki buat aku karena dengan aku menderita dulu, aku tahu bahwasanya aku jadi manusia harus menggantungkan diriku pada Tuhan, bukan pada manusia. Caranya mencari sih, karena kalau misalnya dulu aku ketika aku suka komplain sama pencipta, suka kenapa sih gue begini, kenapa sih gue begitu, kenapa sih aku harus berpisah, kenapa sih aku harus sakit hati, kenapa sih aku harus disakitin sama manusia segitunya sampai rasanya hancur banget gitu. Semakin aku komplain, semakin aku tidak menemukan arti dari semuanya, nggak menemukan jawabannya. Karena aku sibuk, aku fokus dengan permasalahannya. Tapi ketika aku minta sama Tuhan, tolong ditunjukin dong nih, ini sebenarnya apa sih maksudnya, kenapa sih aku sampai sesakit ini gitu.
ada rencana apa sih di balik ini semuanya. Terus Tuhan tuh pelan-pelan tuh ngasih tahu, Tuhan tuh ngebalikin, ngejagain aku banget. Aku ngerasa kayak aku udah mau hampir kayak apa namanya, nggak bener gitu jadi orang, dibalikin lagi, mau yang aneh-aneh gitu dibalikin lagi, ditarik lagi ke tengah untuk menuju ke ke jalannya Tuhan gitu. Jadi aku ngelewatin banyak perjalanan seperti ketemu dengan orang-orang yang hebat seperti misalnya pemuka agama, ketemu dengan seperti Cak Nun, MH Ainun Najib, ketemu sama banyak orang-orang yang punya pengalaman hidup yang baik, yang bijaksana, kemudian mereka nge-share itu semua ke aku dan membuat aku menjadi balik ke jalan Tuhan gitu. Dalam arti bukannya dulu nggak balik ke jalan Tuhan, tapi dulu itu aku memprioritaskan manusia. Pokoknya manusia itu ada segala-galanya untukku gitu. Ketika aku berharap seperti itu, mereka mengecewakan semuanya gitu. Jadi ketika aku naruh Tuhan di nomor 1, aku tuh ngerasa tidak pernah dikecewakan, intinya gitu. Iya, ini juga mempengaruhi video klipnya karena kan Flow ini cerita tentang rasa berterima kasih aku kepada Tuhan karena lagi-lagi Tuhan yang menyelamatkan hidupku. Lagi-lagi Tuhan yang mengingatkan aku, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang membuat aku bahagia, Tuhan yang membuat aku merasa bisa lebih down to earth, dalam arti lebih tone down gak dibandingkan dulu gitu ya. Itu Tuhan gitu. Di video klipnya juga aku pengen ada penari yang bisa ngasih ekspresi berterima kasih kepada Tuhan. Biasanya kan aku nggak mau tuh walaupun ini lagu tentang ketuhanan terus terlalu religius atau terlalu direct sekali adegannya berdoa gitu, enggak. Tapi aku pengennya menyalurkannya lewat penari. Jadi ada di video klip aku nih ada penari yang bagus banget, aku pengen dia itu mengekspresikan tariannya sesuai dengan lirik lagunya. Rasa berterima kasih, terus merasakan kehadiran Tuhan, merasakan semua anugerah yang dia kasih melalui kebahagiaan dan penderitaan dan kesengsaraan semuanya dialirkan lewat gerakan tarian gitu. Aku sekarang, dulu kan basicnya aku main jazz waktu aku masih main drum, dulu basicnya klasik dan jazz. Jadi dari festival-festival jazz itu dulu selalu main kayak Java Jazz itu selalu main. Bahkan satu kali Java Jazz tuh bisa main di 5-8 band gitu. Saking jazz banget dan nggak ada elektroniknya sebenarnya. Nah, kenapa sekarang ada elektronik? Karena aku ngerasa di rumah kan aku punya DAW, maksudnya aku punya DAW itu tools untuk bermusik sendiri. Aku punya komputer, punya keyboard, dan punya program musik yang aku bisa produce semuanya sendiri. Dan banyak sekali sound-sound yang elektronik di situ yang menarik. Jadi aku pikir, wah ini sentuhannya kok kayak masuk ya ke aku gitu. Kayak sentuhannya tuh walaupun elektronik tapi nggak yang EDM gitu, nggak yang kenceng, tapi tetap smoothing gitu, tetap sesuai dengan lagu Flow gitu. Iya, kalau menurut aku sih lagu tentang apapun sih sah-sah aja sih mau pakai elektronik atau enggak, dan menurut aku lagu ini cocok pakai elektronik. Toh kalau misalnya orang dengerin sekilas enggak yang elektronik seperti yang musik-musik disco yang musik keras, tapi tetap lembut gitu. Jadi yang nggak apa-apa sih, aku pakai itu seneng aja. Di produksi ini aku dibantu sama Petra Sihombing. Kebetulan aku kurang terlalu bisa bikin lirik bahasa Inggris dan aku pengen banget ini dinyanyiin dari bahasa Inggris, dan Petra adalah salah satu yang menurut aku baik sekali untuk bantuin aku untuk bikin lirik di lagu ini gitu. Sebenarnya aku bikinnya waktu aku lagi hamil tuh sekitar 3 tahun yang lalu bikin lagunya. Kemudian karena pandemi, jadi aku nggak bisa ketemu sama orang kan, nggak bisa keluar. Jadinya makanya aku beli komputer sendiri, beli speaker sendiri, beli keyboard sendiri, beli program musiknya sendiri, nyolok-nyolok kabel sendiri. Jadi aku berusaha untuk belajar lagi untuk produce musik itu sendiri. Akhirnya dengan berjalannya waktu, pandemi lama-lama kayak aduh capek ya, masa nggak bisa ketemu orang. Akhirnya aku sering zooman sama Petra untuk membantu aku di produksi ini gitu. Jadi sekitar
3 tahun yang lalu sudah ada lagunya, kemudian proses produksinya cuman 2 bulan sih kalau nggak salah. When I let go, it starts to show. When I surrender to the flow. Itu sih. Karena aku ngerasa apa tadi liriknya ya? Kok gue lupa sih? Coba liriknya. Kalau nyanyi tuh bisa, cuman kalau disuruh mikirin and over again. Tuhan itu yang selalu menunjukkan aku kemana aku harus pergi gitu. Karena aku selalu mencari, aku selalu bertanya, selalu mencari Tuhan tolong dong. Dan aku merasa bahwa bener loh kata orang-orang tua bahwa kalau kita berdoa, kita minta sama Tuhan, Tuhan tuh akan ngasih kok sebenarnya sama kita di waktu yang tepat. Jadi aku dulu sering meminta sama Tuhan untuk selalu jagain aku back on the track, dan ternyata memang Tuhan tuh selalu balikin aku ke track itu. Jadi pada akhirnya semua permasalahan dalam hidup ini yang nolongin tuh Tuhan gitu. Kita sendiri juga dan Tuhan. Nggak bisa bergantung sama orang lain. Jadi contohnya kayak misalnya nih aku punya sahabat. Dikit-dikit aku curhat. Ketika aku curhat aku selalu kayak manja. Aku ngerasa kayak manja karena selalu meratapi penderitaan aku. Tapi ketika aku stop untuk ngobrol sama sahabatku, aku ngobrolnya sama Tuhan, itu langsung kayak dapet jawabannya gitu. Gini, aku tuh pengen banget, ini tantangan yang paling challenging buat aku adalah konsisten. Itu aku rasa itu tantangan dari semua musisi juga ya, pekerja musik dan mungkin di bidang lain adalah konsistensi gitu. Karena kalau bikin 1 doang atau 2 doang, habis itu nggak ada berkelanjutannya kan sayang. Nah tapi kenapa aku bilang itu tantangan, karena aku tuh sekarang berperan full sebagai ibu rumah tangga, mungkin agak berbeda dari dulu. Kalau dulu kan aku lebih banyak bekerja gitu kan, prioritas utamanya sebenarnya dulu tuh bekerja, kedua keluarga. Nah sekarang prioritasnya aku ganti, pertama keluarga, kedua pekerjaan. Otomatis pasti nggak mudah buat aku untuk menyediakan full time buat pekerjaan aku, karena aku harus banyak mengurus urusan domestik, urusan rumah tangga, ngurus anak 2, ngurus suami dan rumah gitu. Jadi di kesibukan itu pasti tidak gampang untuk bisa konsisten di bidang aku, di musik. Tapi itulah tantangannya. Aku akan berusaha sebisa mungkin untuk bisa konsisten ngeluarin single terus, bahkan nanti tahun depan aku berencana untuk ngeluarin album dengan segala situasi dan kondisi aku sekarang ini sebagai ibu rumah tangga. Jadi nggak usah ngoyo, tapi tetap berusaha untuk konsisten. Oke, terima kasih sudah mendengarkan cerita aku, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channelnya Brilio. Dan jangan lupa juga untuk dengerin lagu aku berjudul Flow di semua platform musik yang ada, dan jangan lupa juga nonton video klipnya di YouTube channel aku, Titi Raja Patmaja Flow. And over and over.